Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Kamis dalam Oktav Paskah tanggal 8 April 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan pelbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu. Kami telah Kau lahirkan kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru, hari Kamis dalam Oktav Paskah, diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan-bacaan yang diperdengarkan oleh gereja pada hari Kamis dalam Oktav Paskah pada hari ini mengingatkan kita tentang makna penting dari iman akan Kristus yang bangkit, yakni panggilan kepada pertobatan untuk mencapai kemuliaan hidup.
Hal ini ditegaskan oleh Petrus dalam khotbahnya di hadapan orang-orang Yahudi. Mereka diundang untuk hidup dan mengusahakan pertobatan, sebab Kristus telah mati dan bangkit demi menyelamatkan dunia. Kebangkitan Yesus menjadi dasar bagi setiap orang yang percaya untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus dan sungguh-sungguh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman perjumpaan para murid dengan Yesus yang dikisahkan Injil hari ini juga menegaskan hal serupa, yakni panggilan untuk hidup dalam pertobatan. Ia menampakkan diri kepada mereka sekalipun mereka masih ragu-ragu dan kurang percaya. Karena itu, Yesus mengingatkan mereka akan misi dan tugas perutusannya dari Allah. Ia harus menderita dan wafat sebelum akhirnya bangkit dan mengalahkan maut dan dosa. Kebangkitan itu pula menjadi dasar bagi setiap orang yang percaya untuk mengupayakan hidup dalam pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan beragam cara Yesus berusaha menyadarkan para murid untuk percaya akan kebangkitannya. Ia menampakkan diri dan berdialog dengan mereka. Melalui dialog yang sangat intensif, Yesus berusaha untuk menyadarkan dan menguatkan para murid yang sedang ketakutan dan penuh kebimbangan. Dengan cara demikian, mereka menjadi percaya dan siap bersaksi tentang kebangkitannya. Pewartaan tentang kebangkitan menjadi lebih mungkin karena mereka mengalami dan menjadi saksi atas semua peristiwa yang terjadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Yesus yang hidup sama sekarang, kita pun menerima tugas yang sama untuk mewartakan kebangkitannya melalui kesaksian hidup kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dimanapun dan kapanpun. Kita mewartakan Tuhan bukan diri sendiri. Kita menawarkan kasih dari pihak Tuhan. Cara dan strategi yang digunakan akan sangat menentukan apakah pewartaan yang kita lakukan berhasil atau tidak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pewartaan dan memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu, kita tidak bisa berjalan seorang diri. Kita harus selalu membuka hati dan mengundang kehadiran Tuhan untuk selalu berjalan bersama dengan kita. Kolaborasi antar kita sebagai umat beriman dengan Sang Mesias, Sang Tuhan kita yang kita wartakan, akan membuat daya pewartaan kita akan sungguh-sungguh berdaya guna. Sesuai dengan janji sendiri yang meminta kita untuk pergi mewartakan Injil, dan Ia akan selalu menyertai dalam tugas dan pewartaan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita tidak perlu takut untuk bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kita. Meskipun kita akan menghadapi 1001 macam tantangan dan hambatan, bahkan mungkin penindasan, tetapi jangan takut. Justru dengan penindasan yang kita alami atau tantangan-tantangan yang kita alami akan semakin meyakinkan kita bahwa Tuhan itu memang ada di pihak kita. Sesuai dengan kata-katanya sendiri, dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Janganlah kamu takut akan dunia yang hanya berani untuk menghilangkan nyawa, tetapi tidak bisa dan tidak berkuasa untuk melemparkan kamu ke dalam api kehidupan kekal. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa baik untuk menghilangkan nyawamu di dunia, maupun yang berkuasa untuk melemparkan engkau ke dalam api kehidupan kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita jangan takut dan kita jangan pernah berhenti. Kristus yang telah bangkit, maka kita pun harus bangkit untuk memperbaharui diri. Memperbaharui diri berarti kita siap untuk mewartakan Kristus dalam hidup kita sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus tentang kebangkitannya dalam kehidupan. Kamu adalah saksi untuk semua ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.